pagi gitu ya, kalian pagi-pagi kami siap gitu kan. Udah. Baik, saya mulai ya. Selamat pagi. Pagi kami siap. Ulangi lagi, kurang semangat kayaknya nih. Siap, Pak. Siap. Selamat pagi. Pagi kami siap. Jangan pas bulan puasa ini loyo gitu ya. Jadi walaupun bulan puasa kita tetap semangat gitu kan. Karena baiklah, untuk melanjutkan belajar pada hari ini kita berdoa ya. Akan disiapkan untuk berdoa. Siap. Baiklah, kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita sekalian. Kemudian kita bisa menjalankan pembelajaran ini, bisa menerimanya, kemudian dalam keadaan sehat gitu ya, tidak kurang apapun. Nah, untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya mungkin saya mengecek keadaan kalian gitu ya, termasuk kehadiran kalian. Akan saya absen satu persatu gitu ya. Aditya Akmal, kemudian Ajra Humaira, Anissa Salsabila, Afreja Nur Sahara, Akmar Jaki, Aurora, Cakra Satrio, Hadir, Pak. Erika Yulianti, Gusti Fadilah. Izin, Pak. Oh, izin. Gusti Fadilah izin. Izin apa? Bilangnya sakit kan? Udah izin, Pak. Orang tuanya sakit. Oh, orang tuanya sakit. Mudah-mudahan cepat disembuhkan ya orang tuanya. Kemudian Intan Nuraini, Jasmine Deandra, kemudian Kanaya Isyana, kemudian Mesa Aditya, Hadir, Pak. Muhammad Tigo, Muhammad Jenny, Hadir, Pak. kemudian Muhammad Sakit, Hadir, Pak. Muhammad Sam, Hadir, Pak. Muhammad Bindardi. Ini ada keterangan? Belum ada. Nanti dihubungi ya orang tuanya atau wali kelasnya. Kemudian Mulia Cantika, Putri Claudia, Resya Aji, Reja Firnanda, Rezaki Trintomo, Rama Faizal, Riki Arlangga, Rifki Maulana, Rivaldi Furjun, Hadir, Pak. Rizky Putra, Hadir, Pak. Sali Alia, Sifa Salsabila. Sifa mana? Sakit, Pak. Oh, sakit kan? Ya, kemudian sebutkan ya. Ini bulan puasa ini memang kayak gini kadang-kadang. Kalau kurang menjaga kesehatan bisa ini, bisa sakit. Kemudian Wiji Anggi, Wildan Fadlika, Hadir, Pak. Jaka Firja, Hadir, Pak. Juan Pradisti. Hadir, Pak. Ada satu orang sakit, satu tidak ada keterangan, satu izin gitu ya. Nah itu mungkin selanjutnya saya lanjutkan ya. Mungkin untuk apa? Untuk awal gitu ya. Ada baiknya juga kita apa?
menenangkan pikiran mungkin ya, seperti itu. Jadi kita menenangkan pikiran dulu dengan mendengarkan semacam sound musik gitu ya, supaya pikiran kita tenang. Jadi nanti tolong ya diperhatikan ya, begitu ada perintahnya kalian memejamkan mata, kalian pejamkan gitu ya. Kemudian kalian ikuti gitu ya alunan musiknya. Kemudian di situ nanti kalian mendapatkan mungkin rasa yang lebih baik gitu ya, fokus dalam sesuatu hal dan sebagainya. Mungkin jarang kalian gitu ya merasakan mengikuti ini meditasi seperti ini gitu ya, mindfulness ini, supaya ini untuk meringankan mungkin beban pikiran dan sebagainya. Biasa ini digunakan gitu ya untuk orang-orang gitu ya sebelum melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Nah, ini pentingnya. Saya lanjut aja. Khawatir dan memikirkan banyak hal. Ini sengaja saya rekam, biasanya kan kadang orang langsung dengan musik aja kemudian suaranya dari saya. Tapi kalau suara saya kurang merdu gitu ya, nanti malah kalian mengganggu konsentrasinya. Nah, jadi kita ambil aja yang suara dari orang gitu ya, suaranya ya bagus lah gitu ya untuk dengar. Nanti kalau suara saya malah bakar-bakar pikirannya. Nah, itu. Kita mulai aja sambil dilihat isyaratnya, kalau dia tutup mata maka kita tutup mata semua gitu ya. Fokuskan diri, kemudian menenangkan pikiran gitu ya. Nah, itu. Mungkin ada pikiran-pikiran di rumah, misalnya pikiran kacau gitu ya, termasuk misalnya ada utang di rumah gitu ya, masih ada. Kemudian supaya utang, mungkin pikiran di rumah kelahi sama orang, bertengkar, kemudian ada tugas-tugas gitu kan. Nah, itu juga dengan ini kita bisa menenangkan. Dan kita mulai aja. Bahkan hal sepele pun juga dipikirkan terus-menerus hingga menimbulkan stres sampai nggak bisa tidur. Buat yang mengalami hal itu, tenang aja, karena hari ini Sport Health akan mengajak kalian melakukan meditasi mindfulness untuk menenangkan pikiran dari overthinking. Mindfulness berarti membawa perhatian kita ke momen saat ini, sambil menerima dan mengenali segala pikiran, emosi, dan perasaan tertentu. Praktik mindfulness dapat membantu mengurangi tekanan pikiran dan stres. Nah, sekarang ayo kita mulai mempraktikkan meditasi ini bersama. Posisikan dirimu agar dapat menyiapkan dengan nyaman untuk beberapa waktu ke depan. Setelah kamu menemukan kenyamanan, tutup kedua matamu secara perlahan. Pertama-tama, mulai fokus dan kesadaran dirimu pada nafas yang kamu hirup dan hembuskan. Rasakan naik turunnya dada. Rasakan juga naik turunnya perut bagian bawah. Seiring tulang rusukmu berkontraksi dan berelaksasi, setiap kamu menarik dan menghembuskan nafas. Tarik nafas,
kamu tidak khawatir lagi akan masa lalu, dan kamu tidak takut lagi akan masa depan. Pusatkan pikiranmu pada apa yang sedang kamu pikirkan saat ini. Ketika nanti kamu mulai merasakan pikiran yang mengganggu, tarik dan hembuskan nafasmu perlahan agar bisa membawamu kembali ke saat ini. Saat kamu berhasil membawa kesadaranmu di saat ini, kamu akan merasa bangga pada dirimu sendiri. Jika kamu sudah siap menjalani hari dengan fokus yang baru pada dirimu, perlahan bukalah kedua matamu. Ketika kamu sadar, pikiranmu sudah kembali jernih dan tenang. Gimana Squad Health? Merasa lebih enak dan tenang? Ceritain hasil meditasi hari ini. Nah itu tadi, gimana rasanya? Rasa, tapi memang dihayati ya. Tapi kalau yang udah menghayati malah ngelamun ya tidak dapat apa, tidak dapat apa-apa gitu kan. Malah disuruh fokus malah ngelamun baca-baca. Silakan menghadap ke depan, kita nyanyi lagu nasional gitu ya. Terima kasih. Silakan. Biasanya kamu atau yang lain kan mau liriknya bisa. Cara raka-raka. Kita berdiri dulu, berdiri. Ini ada ke depan. Jadi kalau ini berhadapan-hadapan ini timbul ada kesini dulu ya. Ya, kita menyanyikan lagu supaya apa? Tadi kan menangkap pikiran, sekarang ini apa membuat hati pikiran senang lagi ya. Tadi fokus, sekarang senang. Oh
lalu dinyanyikan dari kalian dari SD ya, SMP, SMA dan perguruan tinggi nanti. Kalian ingat, jadi dengan menyanyikan lagu itu kalian mengingat ya masa kalian dulu waktu SD saya nyanyikan lagu ini, waktu SMP nyanyikan lagu ini, waktu SMK atau SMA juga gitu ya. Jadi muncul ingatan, oh teman-teman saya pada waktu itu siapa yang menyanyikan, termasuk saya sendiri gitu kan. Sampai perguruan tinggi saya ingat, oh dulu waktu saya ini semacam ospek gitu ya, dulu saya ospek saya disuruh nyanyikan ini, saya sebagai anggota paduan suara gitu ya, ikut di depan menyanyikan dulu. Ingat itu saya dan terusnya gitu ya, untuk mengingatkan kita. Selanjutnya ini kita lanjutkan dengan speaking gitu ya, melatih fokus kita. Mungkin kalian pernah gitu ya sebelumnya ya koncernya topi saya bundar gitu kan, habis itu bundar topi saya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti diucapkan dengan dipraktekkan gitu ya, nanti kalian mengikuti. Kalau gitu saya persilakan ke Paul Julian sudah untuk memimpinnya. Saya Kristen. Maju gak Pak? Maju ke depan. Kita lihat ya, banyak konsentrasi kalian gitu ya, fokus kalian. Nanti kalau yang tidak fokus kita suruh ke depan lagi. Ayo teman-teman. Ya silakan lagi. Ini kata-katanya tuh gerakannya Pak. Terserah kamu kayak Pak. Biasanya mulai topi saya bunda. Cepat ya. Topi. Ayo. Siapa? Ini kan. Ayo, pemanasan. Ya, teman-teman. Yang lain lo, topi saya bundar. Bundar. Topi saya. Topi. Ayo. Siapa nih? Ayo. Silakan ke depan lagi. Menggantikan. Iya, ke depan sini. Sekarang Fortune memantau gitu ya. Sini mantau. Oke, ya mantau. Nah ya Pak. Topi saya bundar. Bundar. Topi saya. Topi saya bundar. Topi saya bundar. Panggilan. Cukup 2 jam gitu ya. Ya Pak. Cukup itu aja. Nah cukup aja, silakan duduk. Kemudian yang di depan, ini silakan duduk ya. Ini apa sanksinya nih dulu? Katanya aja kalau tadi kurang fokus ya. Iya Pak. Filmnya Sebabnya dia ngulangnya ngulang terus Pak. jadi kamu ya terpengaruh gitu ya. Kalau kamu nggak fokus karena mikirkan apa? Nanti ngelamun ini kurang terpengaruh gitu ya dengan apa gerakan project tadi. Nah ini berarti kalian sendiri bisa menemukan gitu ya masalahnya. Mungkin kalau yang fokus pada ini ya, pada sesuatu itu kan kita tidak pengaruh dengan ini tadi seperti ada dari gerakan-gerakan yang berarti atau orang lain gitu kan. Kemudian yang kedua sesuatu itu harus difokuskan di pikiran, jangan bercabang-cabang kemana-mana melamun dan sebagainya.
Silakan dulu. Kita akan menonton ini permasalahan mengenai pembahasan ini. Nah kita lanjut gitu ya, kita lanjut lagi ke materi gitu ya. Nah, hari ini kita mengenai materinya surat undangan, kemudian tujuan pembelajarannya ini gitu ya, bisa memahami terhadap mengenai surat undangan gitu ya. Kemudian yang kedua bisa membuat desain surat undangan. Jadi ada pengetahuan, ada prakteknya gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin saya mau menanyakan gitu ya, materi yang terdahulu. Kita kan dulu pernah belajar mengenai kalender gitu ya. Ya, kalender. Kira-kira apa pengertian kalendernya? Kakak, maksudnya? Kalender sendiri yaitu sebuah sistem untuk menamai suatu periode waktu. Ini periode waktu ya. Ya. Karena kalau sudah ada namanya bingung sudah di hari apa kita ini gitu kan. Kemudian untuk biasanya kalender itu yang banyak dipakai itu ada beberapa penghitungan gitu ya. Kira-kira kalau menurut kamu Erika ada beberapa pattern yang banyak dipakai? Paling sering ada dua, Pak. Masehi sama Hijriah. Masih sama Hijriah ya. Masehi itu penghitungan berdasarkan ya pergerakan matahari, sedangkan Hijriah. Nah itu mungkin ya untuk mengingatkan kembali aja itu ya, artinya terhadap pembelajaran terdahulu. Kemudian untuk pembelajaran yang berikut ini ya, kita mengenai surat undangan. Mungkin diantara kalian ada yang sudah pernah mengetahui gitu ya surat undangan. Coba kira-kira siapa yang nanya? Drama kira-kira ada pertanyaan? Siapa yang mau tanya? Surat undangan itu ada berapa macam? Nah surat undangan itu ada beberapa macam, ada beberapa jenis gitu ya. Ada yang tahu kira-kira? Saya mau jawab. Ya, saya ingin menjawab. Jadi ada 3. Yang pertama itu yang resmi, yang kedua itu setengah resmi, dan yang terakhir itu yang tidak resmi. Ada 3 gitu ya. Resmi, tidak resmi, Setengah resmi. setengah resmi, dan Dan tidak yang tidak. pribadi gitu ya. Ya. Jadi ada 3 macam gitu ya, surat undangan tadi. Sepertinya kalian ini sudah banyak mengerti gitu ya, paham terhadap materi, walaupun sebelumnya belum saya kasih tahu. Mungkin kalian kan sering mempelajari atau membaca, atau kan kalian sering juga dikasih orang semacam surat undangan gitu ya. Akhirnya kan kalian mencari referensi dan sebagainya, lancar juga. Terus mungkin untuk menggalinya lebih dalam lagi gitu ya, kita lanjut aja gitu ya, untuk kalian mencari materinya sendiri. Saya akan saya sebenarnya sudah membagi gitu ya, kalian itu kelompok belajarnya gitu kan, masing-masing sesuai dengan kebutuhan kalian dan minat kalian gitu kan. Jadi ada 4 kelompok, kemudian 4 kelompok ini materinya sama aja gitu ya, mengenai surat undangan ini. Kemudian untuk sumber bahannya silahkan gitu ya, bisa dilihat di sini di modul kita gitu ya. Kemudian ada juga di Kotak Belajar, kemudian Merdeka Belajar, kemudian di Google, di YouTube gitu ya. Itu bahannya untuk kalian. Saya kasih waktu kira-kira 10 menit gitu ya paling lama untuk menyiapkan gitu ya, menyiapkan materinya, kemudian mencari
cari gitu ya. Silakan bedakan. Jangan matikannya. Jangan perhatikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Chandra Sudro dari kelompok Erika. Di sini kami akan memberikan video materi mengenai surat undangan. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan kelompok saya. Erika diganti sebagai ketua kelompok. Sebelahnya ada Aurora Widi Cahyani. Sebelah lagi ada Asa Humaira Putri Linggaini. Setelah itu ada Anissa Salsabila Zuandini. Dan setelah itu ada Ahmad Zaki Ramadan. Di sebelahnya ada Aditya Akma Ardana. Di sebelahnya lagi ada Apreza Nusahara. Dan yang terakhir Rivaldi Fordin Pastarindo yang sedang berada di luar. Langsung saja, inilah persembahan video dari kami. Selamat. Hai teman-teman, dengan menikmati kali ini aku membahas tentang surat. Nah, seperti kita tahu surat ini memiliki banyak sekali macam dan dapat di dalam beberapa jenis. Nah, salah satunya adalah surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang dibuat dengan tujuan untuk mengundang penerimanya untuk datang atau menghadiri acara tertentu. Berdasarkan kepentingannya, surat undangan terbagi menjadi 3 jenis. Mari kita bahas. Kamu dapat undangan workshop buat besok di Creative Hub. Kamu jadi perwakilan kelas. Loh, kenapa aku? Kenapa nggak Adit aja? Loh, kok aku? Loh, ya nggak tahu. Aku cuma disuruh sama guru aja sih ngantar ini. Dah ya, aku mau ke tempat Ara dulu. Dah. Undangan apa sih? Apa tuh? Oh, surat undangan resmi. Jangan so tahu itu surat undangan workshop. Deh, nggak percaya. Nih ya, surat undangan resmi itu merupakan undangan yang dikeluarkan oleh instansi atau organisasi atau kepentingan dinas. Oleh karena itu, surat undangan resmi perlu mencantumkan kepala surat, nomor surat, hingga tujuan undangannya. Isian surat itu seperti nama hari, tanggal, waktu, dan tempat pertemuan pun harus dicantumkan secara lengkap dan jelas. Bertujuan agar orang atau organisasi yang diundang bisa hadir tepat waktu. Tak hanya itu, surat undangan resmi juga perlu dibubuhi cap atau stempel dari instansi yang bersangkutan untuk menunjukkan pentingnya pertemuan atau rapat yang dilangsungkan. Bahasa yang digunakan surat ini pun lebih ringkas, jelas, dan tegas. Tugas. Salah satu contoh surat resmi ini ialah surat undangan rapat dari seminar. Waduh, pantes bicara kepanjangan. Jadi bisa disimpulkan dari video di atas bahwa undangan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada surat undangan resmi yang merupakan undangan yang dikeluarkan oleh instansi atau organisasi untuk kepentingan dinas. Oleh karena itu, surat undangan resmi perlu mencantumkan kepala surat, nomor surat, hingga tujuan undangan. Yang kedua ada surat undangan setengah resmi yang dibuat secara perorangan dan ditujukan kepada perorangan maupun kepada instansi dan organisasi. Meskipun acaranya bersifat formal, tetapi tidak perlu menggunakan kop surat seperti surat undangan resmi. Dan yang terakhir,
terdapat surat undangan pribadi yang berisi permohonan untuk menghadiri acara yang bersifat keluarga dan teman dekat. Biasanya menggunakan bahasa informal dan juga menggunakan gambar atau ilustrasi. Cukup sekian dari presentasi video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana lagi siap? Ya, perhatikan ya nih kelompoknya besar menjelaskan juga. Kelompok ini langsung gitu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Coba kita sedikit pantun ya. Pagi-pagi bersama Subasa. Pasti kalian semua puasa. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini kelompok 2 akan menjelaskan tentang surat undangan melalui sebuah kertas yang akan nanti dibacakan oleh beberapa anggota. Sementara sendiri, saya sebagai ketua memperkenalkan diri, Maisha Rizya Pradisti. Lalu selanjutnya ada di sebelah saya Muhammad Jini Alfan, yang kedua ada Muhammad Sakib Pranginangin. Lalu ada beberapa kelompok yang tidak ikut untuk berdiri. Sementara duduk ada Kang Aisyah Nadewi, Intan Raini, Jasmine dan Sutri, Muhammad Sigo, dan satu orang yang sedang sakit, Gusti Fadila Ahmad. Oke, saya lanjut. Untuk surat undangan sendiri adalah surat yang ditulis berfungsi untuk mengundang pihak terkait atau orang-orang untuk diundang ke suatu acara. Surat undangan sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada surat undangan resmi, tidak resmi, dan juga surat undangan setengah resmi. Lalu selanjutnya surat undangan itu dapat dibuat secara individu maupun per kelompok. Oke. Dengan individu per kelompok sendiri itu untuk meyakinkan surat undangan dapat dibuat dicetak secara banyak. Lalu surat undangan tersebut juga berfungsi untuk mengetahui jumlah beberapa orang yang kita undang, serta untuk mengetahui lokasi dan tempat acara diperuntukannya berlangsung. Surat undangan biasanya dibuat jauh-jauh hari sebelum acara agar dapat memberitahu kepada pihak-pihak yang diundang. Lalu surat undangan tersebut dibuat secara distensil, dibuat secara banyak dengan menggunakan dengan pertandatanganan. Pertandatanganan sendiri itu digunakan dengan cara ucap tangan, dikarenakan undangan sendiri pasti banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Muhammad Jini Alfan dan juga Muhammad Sakib Prani. Yang pertama adalah surat undangan pribadi, yaitu surat undangan tidak resmi. Surat undangan pribadi merupakan jenis undangan yang berisi permohonan untuk menghadiri acara yang sifatnya keluarga dan teman dekat. Umumnya, undangan ini banyak dipakai untuk menyampaikan permohonan dari satu orang kepada orang lainnya dalam kepentingan acara pribadi. Misalnya, undangan pidana, pesta ulang tahun, pernikahan, dan lainnya. Terkait masyarakat pemuda. Yang terakhir, surat undangan resmi. Surat undangan resmi yaitu undangan yang diselenggarakan antar instansi atau organisasi untuk kepentingan dinas. Sifat undangan resmi itu kepentingan hubungan kedinasan atau bisnis. Oleh karena itu, surat undangan resmi perlu mencantumkan kepala surat, nomor surat, dan tujuan undangan. Selain itu, isian surat seperti nama hari, tanggal, waktu, dan tempat pertemuan pun harus dicantumkan. Ini bertujuan agar orang atau organisasi yang diundang bisa hadir tepat pada waktunya. Tak hanya itu, surat undangan resmi juga perlu dihubungi cap atau stempel dari instansi yang bersangkutan untuk menunjukkan pentingnya pertemuan atau rapat yang akan dilangsungkan. Umumnya surat undangan ini menggunakan huruf biasa dan bahasa yang digunakan untuk ringkas, lugas, dan tegas.
menyampaikan tentang surat undangan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang surat undangan. Sebelumnya kami ingin perkenalkan diri. Ya, dari saya Reja Kitrutama Purwanto, terus ada teman saya Reja Firhanda Saputra, ada Rama Faisal Naswan, terus ada Rasya Aji Pratama, ada Putri Claudia, ada Mulia Cantika, dan ada Muhammad Samradaka, dan satu orang yang tidak turun karena tidak tahu alasannya kenapa, yaitu Martin dan Diminata. Apa itu undangan? Undangan bermula dari sebuah kata dasar undangan akhiran an. Adapun arti dari kata undang adalah panggil atau memanggil. Atau dengan surat undangan. Karena itu surat undangan adalah dokumen yang menyajikan permintaan resmi untuk kehadiran seseorang atau seseorang atau koordinasi di suatu acara. Surat ini mungkin formal atau informal, di mana itu bisa dalam bentuk cetak di atas kertas atau dikirim melalui email. Ketiga, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia PHBBI, surat undangan yang dimaksud di sini juga merupakan sebuah bentuk penghormatan kepada orang yang diundang. Buat bentuk dan susunannya harus disusun semenarik mungkin, baik itu isinya begitu juga tepat dan waktunya agar orang yang diundang dapat bersiapkan untuk memenuhi undangan tersebut serta dapat hadir sempurna dalam waktunya. 5. Isi surat undangan biasanya berupa informasi tentang acara atau tuan rumah, tanggal dan waktu acara, tempat acara, dan cara menerima. Undangan biasanya dikirim berhari-hari sebelum acara untuk memberikan kesempatan kepada para undangan untuk menanggapi undangan. Dan terdiri dari nama jenis, jabatan, nama terang, NIP atau nomor induk pegawai, dan terakhir adalah jenis surat undangan. Pertama ada jenis surat undangan resmi, merupakan undangan yang diadakan oleh instansi atau organisasi untuk kepentingan dinas. Undangan ini bersifat resmi karena berkaitan dengan kedinasan atau bisnis. Kedua, surat undangan setengah resmi adalah surat yang dikirimkan oleh individu kepada suatu lembaga atau instansi dengan memakai bahasa yang benar. Biasanya surat ini digunakan untuk berbagai macam keperluan tidak resmi seperti izin cuti, undangan kerja bakti, dan sebagainya. Yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi, yaitu surat yang menggunakan bahasa sehari-hari atau non formal, dan surat tersebut ditulis oleh perorangan serta ditujukan kepada seseorang yang terhormat, seperti teman, kerabat, orang tua. Sekian dari kelompok 3. Ada pertanyaan dari kelompok lain sebelum ditutup? Perkenalkan, nama saya Cakra Sudarbowo dari kelompok Erika. Izin menanyakan, apabila di dalam surat resmi itu tidak terdapat tanda tangan ketua panitia atau tanda tangan si pembuat surat, apakah surat tersebut masih bisa dikatakan surat resmi? Boleh tanda tangan itu. Ada tanda tangan, ada NIP, cuma tidak ada tanda tangan. Apakah masih bisa dikatakan surat resmi?
resmi adalah tanda tangannya atau stempel resmi atas nama instansi yang mengeluarkan surat undangan tersebut. Jadi jika ada, jadi tanda tangan itu jadi kayak bukti keaslian surat undangan tersebut. Jadi kalau nggak ada tanda tangannya itu tidak bisa disebut. Ya, tentunya sudah jelas. Nah, kita tepuk tangan buat kelompoknya. Lanjut lagi yang terakhir, ikut ya. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf ada bila kata-kata yang salah, lebih baik dimaafkan karena ini bulan Ramadan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum saya masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan kelompok yang ada di sini. Saya pribadi, Riki Arlangga Putra, di sebelah saya ada Selly Ali Amada, Wiji Andi Lestari, Rifki Maulana, Zaka Firza, Rizky Putra, Wildan Fadlika, Juan Pradisti, dan satu anggota kami yang tidak dapat hadir di sini yaitu Siva Salsabila. Dan untuk materi ini akan dimulai oleh Rifki Maulana. Silakan. Baik, saya awali ini dengan pengertian surat undangan. Jadi, apa itu surat undangan? Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Bisa berupa formal maupun informal. Surat undangan dapat ditulis individu atau organisasi. Terus, apa tujuannya? Tujuan surat undangan untuk mengatur jumlah kursi para tamu beberapa hari sebelum tanggal acara. Ya. Jenis-jenis surat undangan itu ada 3. Yang pertama, surat undangan pribadi. Undangan ini banyak dipakai untuk menyampaikan permohonan dari satu orang kepada orang lainnya dalam kepentingan acara pribadi. 2. Oke, jika tidak ada akan saya akhiri ya. Karena presentasi ini dimulai pasti akan diakhiri. Tapi jika dimulai tidak berakhir, itu bukan presentasi tapi masalah hati. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 4 kelompok tadi berarti sudah lengkap semua gitu ya mengenai surat undangan. Saya rasa semuanya sudah paham, sudah mengerti gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa surat undangan tadi adalah apa? Ada bisa disimpulkan gitu? Jadi kesimpulannya ya surat undangan itu yaitu suatu surat yang dimana bertujuan untuk mengundang pihak terkait atau suatu seorang atau organisasi atau instansi dengan 3 jenis surat undangan, yaitu ada surat resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Jadi itu yang kesimpulannya tadi untuk surat undangan. Terakhir ada yang mau tanyakan? Kalau saya tanyakan, kalau surat undangan demo kira-kira itu masuk apa? Setengah resmi. Kalau saya bertulis setengah resmi. Setengah resmi alasannya? Surat demo itu kan lebih tepatnya mengajak, tapi tidak dikatakan sebagai apa ya, kayak kurang resmi gitu Pak. Seperti kurang lebih sama kayak kita ngajak kerja bakti sama warga, itu demo itu kayak seperti itu. Ya, jika sebagai ya kegiatan. Ya, kegiatan. Kecuali undangan untuk ngajak perang gitu ya. Deklarasi. Iya. Itu aja mungkin. Nah, kesimpulan sudah tadi, kemudian lanjut ke lembar kerja pengetahuan gitu ya. Lembar kerja pengetahuan akan saya kirim lewat grup gitu ya. Isi soalnya apa dijawab gitu ya soalnya. Kemudian
kalau misalnya sudah dijawab, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut dengan tugas perorangan. Tugas perorangan ini kalian ditugaskan membuat desain surat undangan gitu ya, tapi khusus pribadi. Jadi khusus pribadi, bukan bukan resmi gitu ya. Misalnya kalau undangan pribadi itu contohnya seperti ini gitu ya. Undangan pernikahan, undangan tasmiahan atau akikah gitu ya, pada umumnya itu ulang tahun dan lain sebagainya. Nah ini masing-masing kalian saya tugaskan untuk membuatnya. Kemudian ini juga bebas gitu ya, menggunakan aplikasi apa saja bisa, sesuai dengan kemampuan atau kemampuan kalian. Boleh memakai aplikasi Canva gitu ya, kemudian aplikasi Corel, kemudian aplikasi Illustrator dan lain sebagainya. Pokoknya sesuai kalian mau lah gitu kan, sesuai kebisaan kalian. Kemudian nanti kalau sudah selesai dikirim ke email saya. Setelah itu nanti baru kita buka gitu ya, kita lihati, kita komentari masing-masing gitu nanti ya. Misalnya apa kekurangannya, apa yang perlu ditambah dari desain ini. Silahkan yang bertanyakan. Karena waktunya sudah habis, untuk prakteknya kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kemudian sekarang kita mencetaknya gitu ya. Semua tempatnya mungkin udah bikin di ruang lain gitu ya, ruang praktek. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu ya. Perhatikan semuanya siap, bersiap. Sebelum belajar pada hari ini, mudah-mudahan ya pelajaran ini bisa bermanfaat buat kita semua. Pengalaman pertama kita, kemudian bisa kita bermanfaat nanti ke depannya. Kemudian kita akhiri pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita